1, 2, 3, 4, 5. Open the podcast. Hey guys, welcome to our podcast, PDG Podcast. PB Diva Kita Podcast. Nah, kita bertiga ini dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Dan yang hari ini kita bertiga bakal bahas itu adalah isu yang lagi booming di tahun 2022 ini, yaitu kelitih. Dan bakal kita hubungin juga nih sama teori psikologi sosial, yaitu identitas sosial. Kalian pada tahu nggak sih apa itu kelitih? Kelitih itu sebenarnya aktivitas orang keluar malam untuk mencari kegiatan agar menghilangkan kepenatan. Nah, asal kata kelitih itu bentuk kata ulang yaitu kelitah-kelitih, artinya jalan bolak-balik, agak kebingungan. Dulu itu kata kelitah-kelitih sama sekali tidak ada unsur negatifnya loh. Tapi sekarang malah dipakai untuk aksi kekerasan dan kriminalitas. Ini bentuknya tuh melukai dengan senjata tajam orang random yang pelaku lihat di jalan. Mirip sama apa yang dilakuin sama satu geng pelajar di Yogyakarta itu loh. Kalian tahu nggak sih itu? Mirip gitu ya, berarti nggak sama persis gitu kan ya sama geng kelitih pada umumnya. Ya, aku pernah lihat ya, itu inisial oknumnya Pamungkas nggak sih? Iya, itu inisialnya. Benar-benar. Oh iya, ingat aku. Jadi gengnya mereka ini tuh kalau nggak salah benar-benar katamu tadi ngelitih gitu ya mereka. Bahkan ada pembekalan khusus gitu waktu udah masuk gengnya kayak tes mental, tes fisik, bahkan tes fisiknya ini harus berkelahi gitu loh sama kakak kelas biar terlatih untuk berkelahi. pernah dengar juga nih, yang bikin mereka itu beda dari geng umumnya adalah karena mereka itu melakukan metode kelitih untuk melukai musuh mereka. Nah, hal ini itu beda dari geng kelitih pada umumnya yang mereka itu melakukan metode kelitih ini untuk melukai orang random. Nah, salah satu tujuan dari gengnya Pamungkas ini melakukan kelitih adalah untuk eksistensi. Iya. Nah, ada dari yang Diva jelasin tadi ada teori yang nyambung tuh dari Barker 2004. Jadi bunyinya tuh kayak gini, identitas sosial berarti persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Yang bikin geng kelitih ini beda, geng kelitihnya Pamungkas, itu ya tadi yang disebutin sama Diva ya, ngelitih ke musuh mereka dengan tujuan keeksisan gitu. Ya, ini udah lumayan masuk ke satu teori gitu ya, guys. Semoga teman-teman ini nggak pusing gitu ya dengarnya karena kita juga belajar bareng gitu ya, teman-teman. Kita benar nih. Kita di sini juga belajar memahami teorinya kok. Tapi sebelum nyambung ke teori-teori lain, kita pahami dulu ya kalau identitas sosial itu adalah menurut Heskel dalam Hobbes dan Abram 1998, social identity atau identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Sesuai sama yang apa kita baru jelasin gitu ya tentang definisi identitas sosial sama yang juga Diva udah terangin tadi tentang yang kelitihnya Pamungkas itu karena Pamungkas ini masuk ke keanggotaan geng kelitih di mana punya profil wajib menjaga kehormatan geng dan punya budaya ngelitih itu sendiri biar jadi apa ya geng yang ditakuti gitu kan terhormat terus akhirnya jadi yang si paling eksis gitu. Karena Pamungkas masuk ke keanggotaan yang seperti itu, makanya teman-teman dia itu otomatis menjunjung profil dan budaya ngelitih. Jadi itu ya guys, awal mulanya nyambungnya kasus geng kelitih ini sama teori identitas sosial. Cukup mudah dipahami ya teorinya. Dan kita lanjut ke teori yang ketiga yang berasal dari Hook and Abram tahun 1990, yaitu identitas sosial adalah rasa keterkaitan, peduli, bangga, dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Nah, di dalam kasusnya si Pamungkas ini, mereka tuh ngerasa
terikat karena mereka ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk meraih keeksisan tadi. Selain itu nih ya, kan mereka ini tuh belum terlalu deket gitu kan. Tapi mereka ini tuh tetap memiliki identitas sosial yang berasal dari keanggotaan mereka dalam geng tersebut. Tapi sampai sini tuh aku mikir kalau Pamungkas ini sus juga ya. Kenapa dia mau ngelakuin hal-hal buruk kayak ngeliti? Padahal ngeri kan ngelawan musuh pakai sajam. Meskipun biar eksis kan ada cara lain gitu loh. Iya sih, agak sus gitu ya, kenapa dia mau ngelakuin hal-hal yang mengerikan gitu. Tapi yang pasti sih, karena identitas sosialnya si Pamungkas ini udah terpengaruh gitu ya sama keanggotaannya di geng Klitih ini. Sesuai sama konsepnya Berry 1999 tentang perubahan budaya, psikologis, dan perilaku karena perjumpaan dengan orang yang berbudaya lain gitu. Jadi Pamungkas yang tadinya mungkin dari circle yang positif gitu ya, anak baik-baik gitu. Yang tadinya nggak ngeliti, nggak berkelahi. Jadi kayak gitu semenjak ketemu dan bergaul sama kak kelas geng yang punya budaya ngeliti. Tapi juga di samping itu pasti ada pengaruh kuat kan ya dari pemimpinnya gitu, kakak kelasnya itu sendiri, yang bisa bikin anggota-anggotanya ini termasuk Pamungkas tuh ikut-ikutan. Dan pastinya ada alasan kuat lainnya sih ya guys. Nah, iya, salah satu alasan kuatnya itu adalah si Pamungkas sama anggota geng yang lain ini tuh pengen dianggap sebagai orang yang loyal nih ke dalam gengnya. Terus mereka tuh juga pengen dianggap si paling setia gitu sama gengnya tadi. Dan juga ini tuh dipengaruhi sama si Pamungkas yang sebelumnya itu pernah ditolong sama kakak kelasnya. Jadinya dia ini tuh ngerasa berhutang budi gitu, sesuai dengan teori dari Fu and Hart tahun 2014, yaitu identitas sosial akan mempengaruhi loyalitas dan integritas anggota kelompok. Nggak cuman itu aja sih, jadi dari kegiatan mereka ngelitih, mereka tuh bisa dapat pujian dari anggota-anggota yang lain. Dan hal ini tuh juga bikin mereka ngerasa nyaman, terus juga nemuin kehangatan gitu. Karena mungkin di antara mereka itu ada yang nggak nemuin kehangatan atau kenyamanan dari keluarga mereka ataupun dari lingkungan pertemanan mereka yang lain. Kasihan juga ya ternyata mereka haus kenyamanan. By the way, balik lagi ke perkelitihan ini. Aku mention ulang ya, target ngelitih mereka tuh hanya anggota geng yang menjadi musuh dari sekolahnya. Jadi sebelum lawan musuh, Pamungkas mau menerima pembekalan metode ngelitih dari kakak kelasnya sesuai aspek identifikasi. Menurut Jonas dan Volker 2014, mengasosiasikan dirinya ke dalam kelompok tertentu in group. Nah, jadi Pamungkas telah mengasosiasikan dirinya ke geng Klitih yang notabene punya pembekalan khusus, makanya dia mau mengikuti pembekalan itu. Nah, yang tadi kita sebutin teman-teman itu aspek identitas sosial yang pertama ya. Dan ada juga aspek identitas sosial lainnya yang berkaitan sama kasus yang kita angkat yaitu depersonalisasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu depersonalisasi ini maksudnya seseorang memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Jadi Pamungkas ini melihat dirinya bukan sebagai orang yang unik gitu ya. Mungkin yang sebelumnya dia nggak mau gitu yang ngelakuin kelitih, anti kelitih. Tapi dia memandang dirinya sendiri itu sebagai orang yang bisa dipengaruhi sama apa aja. Mau dipengaruhi yang positif atau yang negatif, dia merasa dirinya seperti itu. Salah satunya dia tuh dipengaruhi sama budaya kelitih melalui pembakalan yang dari awal tadi kita udah bahas ya, terutama udah di-mention ulang tadi sama kita. Dari yang tadi disampaikan sama Pibi, kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu aspek kategorisasi. Jadi, aspek kategorisasi ini tuh juga termasuk aspek identitas sosial. Dan aspek kategorisasi ini tuh memiliki arti dari pengelompokan individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan memberikan label berdasarkan kelompoknya. Nah, di dalam kasusnya si Pamungkas ini, Pamungkas tuh bisa ngasih label ke dirinya karena dia ini tuh ngerasa satu sekolah dan juga memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menuju ke eksisan tadi. Begitu. Jadi ya dia masuk ke dalam keanggotaannya. Nah, kalau udah kayak gitu sulit ya mau eksis, masa harus meliti dulu?
Nah, tapi sayangnya sih ya, geng ini tuh ngasih kenyamanan dan pujian gitu loh, dan mungkin kasih hal-hal lain yang bikin mereka senang, kayak yang tadi udah di-mention sama Diva gitu ya. Jadi sebenarnya kayak ada ada reason gitu loh, ada alasan kenapa anggotanya ini nempel banget gitu loh sama geng ini kan. Dan kalau kasus ini itu nggak ada solusinya tuh pastinya dampaknya bakal besar ya, terutama ke pelakunya sendiri. Nah, kalau dari Diva sama Gita kepikiran nggak sih kayak berkontribusi untuk ngasih solusi gitu buat menangani hal ini? Jadi aku ada kepikiran nih satu hal gitu. Gimana kalau misalkan si sekolahnya mereka ini tuh bikin satu project di mana project ini tuh buat tugas akhir semester mereka. Nah, jadi project ini tuh bertemakan tentang sosialisasi pencegahan kenakalan remaja. Di dalam project ini nantinya tuh mereka bakalan disuruh bikin satu kelompok, yang mana kelompok mereka ini tuh akan berdiskusi, terus juga ya nanti di akhir dari sesi diskusi kelompoknya, mereka itu akan diajak buat sharing, buat berbagi tentang apa aja sih yang selama ini tuh mereka rasakan, atau mungkin ada beberapa pikiran-pikiran yang mengganggu belakangan ini gitu. Nah, benar tuh. Bagus juga ya. Jadi mereka bisa dapat hal-hal yang positif dari kelompok dan juga dapat kenyamanan satu sama lain. Mungkin lebih baik ada mentor juga ya yang ngebimbing mereka biar diskusi dan sharingnya terarah gitu. Habis sih dari tambahannya kita sama idenya Diva tadi. Tapi karena project ini cukup rumit gitu ya implementasinya mulai dari perencanaan sampai selesai. Ini tuh berupa project acara atau konten gitu nggak sih, Div? Benar, benar banget. Nanti Oke. mereka bikin satu konten, di mana konten mereka ini tuh bisa buat mensosialisasikan gitu ke anak-anak lain, gimana caranya buat mencegah kenakalan remaja ini gitu. Oke, atau mungkin acara gitu ya kayak sosialisasi kecil-kecilan gitu bisa nggak sih ke sekolah-sekolah? Nah, bisa banget itu Pibi. Nah, berarti kalau gitu kan kompleks ya kayak pembuatannya, mulai dari kayak perencanaan sampai implementasinya gitu loh. It means kayak mereka pastinya bakal sering kumpul gitu kan ya buat diskusi, terus pasti sungguh-sungguh juga ngerjainnya karena buat tugas akhir gitu ya, mempengaruhi kelulusan mereka gitu. Berarti itu bakal nguras waktu sehingga teman-teman ini otomatis punya waktu yang sedikit gitu buat melakukan hal-hal negatif kayak yang tadi teman-teman siswa yang ngeliti itu akhirnya punya sedikit waktu gitu loh buat apa ya kalau bahasa Surabaya itu gumbul sama apa teman-teman yang geng keliti ini gitu kan. Betul banget. Kalau misalkan dari kalian berdua nih, ada nggak sih solusi dari kalian yang kayak lebih ringan untuk diterapkan gitu? Hmm, kalau menurutku cara lainnya itu memberi pelatihan memilah kelompok yang benar. Pasti seringkali saat sudah masuk ke dalam kelompok, siswa itu baru sadar kalau kelompok tersebut nggak baik. Jadi dengan cara memberi pelatihan memilah kelompok, maka siswa akan memiliki bekal untuk melihat ciri dari kelompok yang melakukan hal positif ataupun negatif. Dan harapannya bisa menghindari kelompok yang negatif itu. Iya sih, benar-benar. Kita emang harus berhati-hati ya sama pertemanan yang kita jalanin karena lingkungan yang baik juga akan menghasilkan atau menimbulkan kebiasaan yang baik dan juga sebaliknya. Jadi emang harus menyeleksi pertemanan dan dikasih tahu cara untuk memilahnya gitu ya dari idenya kita tadi. Oke, oke. Bener juga sih. Karena awalnya si Pamungkas ini kan cuman diajak nongkrong gitu kan ya sama kakelnya. Tiba-tiba waktu masuk gengnya dikasih pembekalan terutama metode Kliti itu. Jatuhnya dia emang masuk ke geng yang ternyata negatif gitu. Nah, tapi menurutku ada satu hal lagi nih yang perlu disosialisasikan biar para siswa yang belum terjerumus ke hal negatif ini bener-bener gak mau ikutan. Apa tuh? Nah, kalau dari yang apa tuh ya, yang aku maksud itu sosialisasi tentang sanksi hukum sama terutama sanksi sosial dari kasus geng keliti dan kejahatan remaja lainnya gitu. Biar mereka nggak terjerumus. Kita harus kasih tahu secara gamblang dan detail tentang sanksi hukum meskipun mereka masih di bawah umur kan ya. Dan juga sanksi sosial yang kayak aku omongin tadi. Misalnya sanksi sosial tuh kan kayak
diomongin satu sekolahan, itu kan pasti nggak enak banget ya. Terus disindir sama ibu-ibu komplek. Mungkin yang nonton ini pernah mendapatkan sindiran dari para tetangga, itu pasti rasanya kayak, panas gitu ya hati ini ya. Apalagi kalau diomongin sama keluarga besar gitu. Misalnya waktu kumpul keluarga jadi bahan omongan, terus ataupun kayak tatapannya tante atau om ini jadi sinis ke kalian tuh pasti nggak enak banget ya rasanya ya. Iya sih, malunya 7 turunan dan kapok ngelakuin hal buruk kayak gitu ya. Bener, terutama buat siswa-siswa yang belum ngelakuin hal itu, jadi mengurungkan niatnya pasti ya untuk coba-coba ngelakuin hal buruk biar dianggap eksis dan keren gitu. Setuju banget sih kalau aku. Anyway, cukup panjang juga ya topik yang kita bahas hari ini. Buat pihak sekolah, Bapak Ibu yang terhormat, mungkin melihat video ini bisa nih diterapkan solusinya dan harapannya itu bisa membantu. Atau buat teman-teman sekolahan yang lihat ini, terutama di daerah Jogja, bisa sampaikan usul solusi ini ke pihak sekolah kalian ya. Dan semoga podcast ini menambah wawasan kalian karena pembahasan kali ini berkaitan dengan salah satu ilmunya psikologi, yaitu identitas sosial. Betul banget yang diomongin sama Diva sama kita. Pokoknya kalian harus tetap berada di jalan yang benar ya guys ya. Jangan coba-coba ngelakuin hal yang nggak benar gitu loh. Karena banyak dampak buruknya dan ujung-ujungnya apa? Nyesel gitu kan. Percuma gitu kalian ngelakuin itu. Jadi kelilingilah diri kalian dengan orang-orang yang positif. Yang sering ngelakuin hal-hal positif. Biar kamu juga merasa harus gitu ngelakuin kegiatan yang positif dan juga produktif. Udah kali ya segitu aja nambah-nambah terus gitu loh dialognya kita hari ini. Oke, close the podcast. Aku Pibi. Diva. Aku Gita. See you in the next episode. Kalau ada. Bye. Bye. Bye.